Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Yuninda Putri, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada kelas F. Kami kelompok J akan menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu Intercompany Profit Transaction Plan Asset. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, saya Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan MPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Najda Nabiha Effendi dengan akhiran NPM 342. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Bintang Lestari dengan akhiran NPM 349. Perkenalkan, nama saya Najda Nabiha dengan akhiran NPM 342. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep intercompany profit pada aset tetap. Jadi, konsep intercompany profit pada aset tetap itu akan terjadi ketika sebuah perusahaan dalam satu grup itu melakukan sebuah transaksi jual beli aset tetap. Jadi, artinya ada sebuah transaksi internal, misalnya itu kayak induk menjual tanah ke anak perusahaan atau sebaliknya. Walaupun secara hukum itu transaksi jual beli, tetapi secara grup itu masih satu kesatuan. Lalu perusahaan penjual itu akan mencatat adanya laba atau rugi. Jadi di laporan masing-masing perusahaan itu transaksi ini tuh akan tetap dianggap penjualan biasa. Jadi bisa muncul keuntungan atau kerugian. Nah, di dalam sudut pandang konsolidasi, labanya itu belum nyata. Karena apa? Karena asetnya itu masih dipakai di dalam satu grup. Jadi asetnya itu belum benar-benar keluar dari pihak luar. Jadi secara ekonomi grupnya itu belum benar-benar mendapatkan keuntungan atau belum benar-benar mendapat untung. Nah, kondisi tersebut disebut dengan unrealized profit, yaitu labanya itu hanya di atas kertas, jadi belum direalisasikan. Makanya nggak boleh langsung masuk ke dalam laporan konsolidasi dan perlu dieliminasi. Supaya apa? Supaya laporan keuangan konsolidasinya itu nggak menyesatkan. Jadi laba ini tuh harus dihapus atau ditangguhkan dulu. Nah, selanjutnya mengenai dampak terhadap laporan konsolidasi. Jadi yang pertama, laba itu harus dihapus dari laporan laba rugi konsolidasi. Kalau misalnya labanya nggak dihapus, laba grup itu akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Lalu nilai aset itu harus dikembalikan ke harga perolehan awal. Jadi di dalam aset di laporan konsolidasi itu harus menggunakan harga awal saat dibeli dari pihak luar, bukan harga antar perusahaan. Nah, untuk menghindari overstate, tanpa eliminasi, labanya itu jadi terlalu tinggi dan asetnya itu juga akan terlihat lebih mahal dari kenyataannya. Lalu unrealized profit itu nggak bakal hilang secara langsung. Jadi laba ini tuh baru bisa diakui secara bertahap, bukan secara langsung. Dan dia direalisasi saat aset itu dijual atau digunakan. Jadi kalau aset itu dijual ke pihak luar, labanya itu akan menjadi nyata. Kalau misalnya dipakai, labanya itu akan diakui sedikit demi sedikit lewat depresiasi. Lalu dampaknya itu bisa beberapa periode. Berbeda dengan persediaan, aset tetap itu bisa dipakai jangka waktu lama. Jadi efeknya itu bisa sampai bertahun-tahun. Nah, di exhibit 61 itu ada salah satu contoh upstream dan downstream yang udah saya cuplikan sedikit. Nah, jadi sekarang akan saya bahas downstream terlebih dahulu. Nah, di dalam kasus ini, Pop Corporation itu mempunyai 90% saham dari Sun Corporation. Jadi Pop itu menjual tanah ke Sun. Harga jualnya itu $100.000, harga perolehannya $80.000 dan labanya itu $20.000 yang dicatat sama Pop. Jadi secara individu Pop itu beneran dapat laba, tetapi secara konsolidasi belum boleh diakui karena tanahnya itu masih berada di dalam satu grup. Jadi labanya itu unrealized. Nah, jadi kita menggunakan equity method untuk mengakui laba anak. Jadi Pop itu mencatat 90% dikali dengan $140.000. Habis itu di jurnal, bagaimana bunyi ayat jurnalnya? Bunyinya itu
di debit investment in Sun pada credit income from Sun. Setelah itu, setelah kita mengakui laba anak, kita menghilangkan unrealized profit karena ada laba sebesar $20.000. Jadi jurnalnya debit income from Sun sebesar $20.000 pada credit investment in Sun sebesar $20.000. Jadi artinya itu laba induknya itu sudah dikurangi, tetapi nilai investasinya itu juga ikut diturunkan. Nah, setelah itu mengenai eliminasi di kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, eliminasi laba tanah. Gain on sale of land sebesar $20.000 pada land $20.000. Dampaknya itu labanya hilang, lalu tanahnya itu turun ke $80.000. Kos aslinya itu $80.000. Nah, setelah itu eliminasi income dari anak. Tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu untuk menghindari adanya double counting karena laba anak itu sudah masuk ke laporan induk. Nah, setelah itu mengeliminasi akun timbal balik. Yang dieliminasi itu investment in Sun di induk sama equity, modal ditambah laba ditahan yang ada di Sun supaya nggak dihitung 2 kali di konsolidasi itu. Setelah itu NCI non controlling interest. Jadi kita hitung dulu 10%, karena tadi kita sudah menghitung 90%-nya, sekarang menghitung 10%-nya. 10% dikali $140.000 yang hasilnya $14.000. Nah, karena NCI ini nggak dipengaruhi laba sebesar $20.000 karena labanya itu ada di induk. Nah, jadi akhirnya laba sebesar $20.000 itu hilang. Lalu tanah itu sebesar $80.000 bukan $100.000. Jadi kesimpulannya itu eliminasinya 100% dan sebuah NCI ini nggak berpengaruh. Udah dulu mengenai downstream, sekarang pindah ke upstream. Sama kasusnya, cuman dibalik. Tadi kan POP ke Sun, sekarang Sun ini jual tanah ke POP, labanya $20.000 di Sun. Perbedaan pentingnya ya, labanya sekarang itu di anak bukan di induk. Jadi induk itu hanya punya 90% bagian laba. Jadi pencatatannya itu kita mengakui laba anak. Pencatatan di buku induknya itu mengakui laba anak. Cara menghitungnya 90% dikali $140.000, hasilnya $126.000. Setelah itu dieliminasi unrealized profit, tetapi hanya bagian induknya saja, yaitu 90% dikali $20.000, yaitu $18.000. Untuk menjurnalnya, gimana ayatnya? Jurnalnya itu debit income from Sun sebesar $18.000 pada credit investment in Sun sebesar $18.000. Sekarang mengeliminasi di konsolidasi. Yang pertama, laba tetap dihapus full. Jurnalnya sama kayak yang tadi, di debit gain on sale of land sebesar $20.000 dan di credit land sebesar $20.000. Karena secara grup itu tuh tetap belum terrealisasi. Nah, sekarang mengenai yang NCI. Jadi kalau yang NCI yang ini yang upstream, laba anak itu harus dikoreksi dulu. Jadi 140.000 itu dikurangi $20.000, hasilnya $120.000. Baru dihitung NCI-nya 10% dikali $120.000 yang menghasilkan $12.000. Jadi NCI-nya ini menunjukkan penurunan dari $14.000 ke $12.000. Nah, jadi pada akhirnya laba $20.000 itu akan tetap dihapus. Tanahnya itu sebesar $80.000 dan NCI-nya itu ikut berubah dari yang $14.000 menjadi $12.000. Nah, jadi perbedaan antara upstream dan downstream ini, yang pertama di letak labanya. Kalau downstream itu di induk, upstream itu di anak. Lalu untuk eliminasi di konsolidasi, dua-duanya tetap harus dihapus. Lalu mengenai NCI ini ada perbedaan. Kalau downstream itu nggak kena, kalau upstream itu kena. Nah, kalau penyesuaian di buku induk, kalau downstream itu dihapus full sebesar $20.000, kalau yang upstream itu dihapusnya sesuai kepemilikan sahamnya tadi, yang persenannya tadi. Kalau yang upstream tadi kan $18.000 dari 90% dikali $20.000, hasilnya $18.000. Nah, itu aja, sekian pemaparan materi tentang exhibit 6.1. Untuk exhibit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pada slide ini, saya akan membahas mengenai intercompany profit pada aset tetap yang disusutkan. Di bagian sebelah kiri, ini tuh adalah konsep dasarnya. Transaksi ini itu terjadi ketika perusahaan induk dan anak melakukan jual beli aset tetap, seperti mesin, kendaraan, atau peralatan. Karena aset tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya, maka akan muncul laba atau rugi dari transaksi internal. Namun, laba ini sebenarnya belum terrealisasikan karena masih dalam satu grup perusahaan. Kemudian di bagian kanan adalah perlakuan akuntansinya. Laba dari transaksi ini itu tidak boleh langsung diakui dalam laporan konsolidasi. Oleh karena itu harus dilakukan eliminasi agar laporan keuangannya itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, aset tetap harus disajikan berdasarkan nilai buku dari sudut pandang grup, bukan berdasarkan harga jual internal. Laba tersebut baru akan diakui secara bertahap melalui proses depresiasi atau ketika aset tersebut dijual ke pihak luar. Jadi intinya, meskipun secara individu perusahaan itu terlihat memperoleh laba, dalam laporan konsolidasi laba tersebut ditunda dan diakui secara bertahap. Baik, pada kasus ini itu terjadi penjualan aset tetap dari induk dan ke anak perusahaan yang disebut dengan downstream sale. Selisih antara harga jual dan nilai baku itu menghasilkan laba sebesar 30.000. Namun laba ini tuh belum bisa diakui karena masih dalam satu grup, sehingga disebut sebagai unrealized gain. Jika transaksi itu terjadi di akhir tahun, maka laba tersebut itu langsung dieliminasi secara penuh dalam laporan konsolidasi dan aset harus kembali ke nilai buku kelompok yaitu 50.000. Namun jika transaksinya itu terjadi di awal tahun, maka akan muncul depresiasi. Depresiasi yang dihitung oleh anak perusahaan lebih besar karena menggunakan harga transfer. Selisih depresiasi sebesar 6.000 itu akan dianggap sebagai realisasi laba secara bertahap. Jadi dari total laba 30.000 yang diakui tahun berjalan itu hanya 6.000. Sedangkan sisanya akan masih ditangguhkan. Pada tahap ini kita akan masuk ke bagian pengakuan laba secara bertahap atau piecemeal recognition. Dari total unrealized gain sebesar 30.000 tadi, setiap tahunnya itu akan diakui sebesar 6.000 melalui depresiasi selama umur aset. Hal ini tuh menyebabkan saldo unrealized gain itu semakin berkurang setiap tahunnya, dari 24.000 di tahun pertama sampai akhirnya 0 di akhir umur aset tersebut. Dalam work paper consolidation, kita itu juga perlu melakukan penyesuaian untuk menjaga kesesuaian antara akun investasi dan ekuitas anak. Misalnya, di tahun 2017 kita itu menyesuaikan investment akumulasi depreciation dan machinery. Selain itu, dalam laporan konsolidasi kita itu harus menghilangkan gain yang belum terrealisasi dan menyesuaikan beban depresiasi agar sesuai dengan nilai grup. Jadi, laporan keuangan itu akan mencerminkan kondisi seolah-olah transaksi internal itu tidak pernah terjadi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu Effect of Upstream Sale on Consolidation Work Papers. Jadi, materi ini itu menjelaskan mengenai akuntansi konsolidasi tentang bagaimana transaksi upstream sale itu mempengaruhi kertas kerja konsolidasi antara POP dan SON, di mana POP ini memiliki 80% dari saham SON. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di kiri atas. Di situ terdapat tabel yang berisikan rekonsiliasi investasi dan ekuitas. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, di situ bisa dilihat 100% hak ekuitas dari SON itu sebesar 550.000, yang mana hal tersebut didapat dari hak ekuitas SON pada 31 Desember 2015 yaitu 500.000 ditambah dengan pendapatan tahun 2016 yaitu sebesar 50.000, sehingga hak ekuitas SON pada tahun 2016 31 Desember 2016 itu adalah 550.000. Kemudian 80% hak ekuitas dari SON itu adalah 440.000, yang itu
didapat dari 550.000 dikali dengan 80%. Nah, tapi investasi POP di Son itu dicatat 438.400. Kenapa bukan 440.000 juga? Karena ada laba yang belum terrealisasi dari penjualan dari upstream sale. Nah, laba itu memiliki laba tersebut itu miliknya anak perusahaan. Jadi mempengaruhi laba Son dan mempengaruhi juga bagian dari POP sebesar 80%. Kemudian pada tahun 2017 itu selisihnya itu tinggal 800. Artinya sebagian barang itu sudah terjual atau labanya itu mulai terrealisasi melalui penyusutan atau penjualan. Kemudian pada tahun 2018 investasinya itu sudah 520.000, sudah sama dengan hak ekuitas Son. Karena artinya itu seluruh labanya itu sudah yang sebelumnya tertunda itu sudah direalisasi sehingga tidak ada selisih lagi. Kemudian yang selanjutnya Son itu menjual truk ke POP dengan laba 3.000, yang mana hal tersebut merupakan gain on sale of truck. Kemudian truk tersebut dibeli POP seharga 12.000 dan nilai buku aslinya itu 9.000. Nah, POP ini menyusutkan truk 3.000 per tahun. Jadi laba 3.000 ini belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi dan harus dieliminasi. Nah, di sini terdapat jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama itu jurnal eliminasi efek penyusutan atas laba yang belum terrealisasi, yaitu accumulated depreciation sebesar 1.000 pada depreciation expense sebesar 1.000. Kenapa? Karena harga beli truk oleh POP itu sudah mengembung akibat laba dari Son. POP menyusutkan 3.000 per tahun, tapi seharusnya hanya 2.000. Nah, selisih 1.000 itu harus dieliminasi agar beban penyusutan konsolidasi, sehingga menghasilkan 2.000. Kemudian jurnal yang B itu gain on sale of truck sebesar 3.000 pada truk 3.000. Nah, kenapa? Karena 3.000 yang dicatat Son itu adalah laba antar perusahaan atau intercompany, bukan laba dari pihak eksternal. Dalam konsolidasi, truk itu harus kembali ke harga pokok asli. Jadi 12.000 dikurangi 3.000 sehingga hasilnya 9.000. Makanya nilai truk di consolidation statement itu 9.000. Kemudian yang C, jurnal yang C yaitu eliminasi income from Sun. Jadi jurnalnya income from Sun sebesar 38.400 pada investment in Sun 38.400. Nah, POP ini mencatat 38.400 itu sebagai pendapatan dari Sun. Hal tersebut harus dieliminasi agar tidak double counting karena pendapatan Son sudah masuk baris per baris ke laporan konsolidasi. Kemudian yang D yaitu jurnal non-controlling interest share. Jadi jurnalnya non-controlling interest share atau NCI share sebesar 9.600 pada non-controlling interest pada NCI sebesar 9.600. Nah, pemegang saham minoritas yaitu 20% itu juga memiliki hak atas laba Son. Sehingga laba Sonnya ini yaitu 48.000 dikali dengan 20% hasilnya 9.600. Kemudian jurnal yang E yaitu eliminasi reciprocal investasi dan ekuitas. Jadi jurnalnya itu adalah Equity of Sun Januari 1 2016 sebesar 500.000, kemudian pada investment in Sun 400.000 dan NCI dan NCI sebesar 100.000. Nah, jurnal tersebut dieliminasi standar konsolidasi yaitu menghapus akun POP dan akun ekuitas Son agar tidak double counting sekaligus menetapkan NCI di awal. Baik, melanjutkan yang tadi, jadi di tahun 2017 itu sudah tidak ada lagi transaksi penjualan truk. Namun, masih ada efek laba yang belum terrealisasi dari tahun 2016 yang masih harus dieliminasi karena truknya masih dimiliki oleh POP.
Nah, di sini terdapat jurnalnya, yaitu jurnal yang pertama, yaitu jurnal A, yaitu mengenai eliminasi penyusutan tahun berjalan 2017. Jadi jurnalnya yaitu accumulated depreciation 1000 pada depreciation expense sebesar 1000. Nah, sama seperti tahun 2016, POP itu masih harus menyusutkan truk berdasarkan harga yang mengembung, yaitu 12.000. Padahal seharusnya itu 9.000. Nah, koreksi 1000 itu agar beban penyusutan konsolidasi itu tetap 2000. Kemudian jurnal yang B yaitu jurnal untuk mengeliminasi sisa efek laba tahun 2016. Nah, jurnalnya yaitu accumulated depreciation 1000, kemudian investment in son sebesar 1600, lalu non-controlling interest Januari 1, 2017 sebesar 400, pada truk sebesar 3000. Nah, jurnal ini yang paling penting dan yang paling kompleks pada tahun 2017 karena gain sebesar 3000 itu sudah dieliminasi di 2016 tapi tidak otomatis terbawa ke tahun 2017. Maka harus dieliminasi lagi. Jadi truk yang 3000 itu dikembalikan nilai truk ke harga pokok asli. Kemudian yang accumulated depreciation sebesar 1000 itu dikoreksi kelebihan penyusutan tahun 2016. Kemudian sisa laba yang belum terrealisasi sebesar 2000 itu dialokasikan ke investment insan sebesar 1600 dari 2000 dikali dengan 80%. Dan NCI 1 Januari 2017 sebesar 400 dari 2000 dikali dengan 20%. Lalu jurnal yang C yaitu mengeliminasi income from sun. Jadi jurnalnya income from sun sebesar 40.800 pada investment insan sebesar 40.800. Sama seperti pada tahun 2016, pendapatan ekuitas POP dari SON itu dieliminasi agar tidak ada double counting. Kemudian angkanya itu berubah menjadi 40.800 karena laba SON 2000 laba dari SON tahun 2017 itu sudah berbeda. Kemudian jurnal yang D yaitu mencatat non-controlling interest share. Jadi jurnalnya NCI share sebesar 10.200 pada NCI sebesar 10.200. Nah, NCI share tahun 2017 itu didapat dari 20% dikali dengan laba SON yang sudah direalisasi. Jadi 51.000 itu dikali dengan 20% sehingga hasilnya 10.200. Kemudian jurnal yang E yaitu mencatat eliminasi reciprocal investasi dan ekuitas. Jurnalnya itu Equity of Sun 1 Januari 2017 sebesar 550.000 pada investment in Sun sebesar 440.000 dan NCI 110.000. Nah, ekuitas SON per 1 Januari 2017 itu sebesar 550.000. Kemudian POP ini memiliki 80% sehingga hasilnya itu 550.000 kali 80% yaitu 440.000. Nah, NCI itu 20%-nya yaitu nilainya 110.000. Kemudian, effect of upstream sale on subsequent years. Jadi, pada tahun 2017, yaitu tahun pertama setelah penjualan antar perusahaan, sisa laba yang belum terrealisasi itu memengaruhi saldo awal akun investasi dan NCI. Nah, dari total laba yang belum terrealisasi itu sebesar 2.000. Kemudian, sebesar 80%-nya, yaitu 1.600, itu dialokasikan ke akun investasi milik parent dan 20%-nya yaitu sebesar 400 itu dialokasikan ke NCI. Nah, agar saldo awal keduanya itu sesuai dengan kondisi sebenarnya, pada tahun 2018 sisa laba yang belum terrealisasi tinggal 1.000. Nah, sehingga alokasinya menjadi 800 ke investasi dan 200 ke NCI. Nah, kemudian di sini ada jurnalnya. Ada jurnal yang pertama, jurnal A, yaitu mengeliminasi penyusutan berlebih tahun 2018, yaitu accumulated depreciation sebesar 1.000 pada depreciation expense sebesar 1.000. Nah, kemudian yang B, untuk mencatat eliminasi sisa efek laba 2016 yang terbawa ke 2018, yaitu jurnalnya accumulated depreciation sebesar 2.000, kemudian investment insan sebesar 800, dan NCI
pada 1 Januari 2018 sebesar 200, pada truk sebesar 3.000. Nah, kenapa accumulation depreciation naik menjadi 2.000? Karena kelebihan penyusutan itu sudah terjadi 2 tahun, yaitu tahun 2016 dan 2017. Masing-masing tahun itu 1.000. Jadi totalnya 2.000 yang harus dikoreksi dari akumulasi penyusutan. Kemudian jurnal yang C yaitu mengeliminasi income from Sun. Jadi jurnalnya income from Sun sebesar 40.800 dan pada investment in Sun sebesar 40.800. Kemudian jurnal yang D yaitu NCI Share. Jurnalnya NCI Share sebesar 10.200 pada NCI sebesar 10.200 dan jurnal yang E yaitu mengeliminasi reciprocal investasi dan ekuitas. Jurnalnya Equity of Sun 1 Januari 2018 sebesar 600.000 pada investment in Sun sebesar 480.000 dan NCI sebesar 120.000. Selanjutnya plan asset sold at other than fair value. Nah, jadi kalau penjualan antar perusahaan itu dilakukan dengan tidak di harga yang wajar, maka ada masalah etika dan akuntansi. Kalau dijual di bawah nilai wajar atau rugi, itu induk harusnya sudah write down aset sebelum dijual. Karena kalau tidak, laporannya jadi misleading. Kemudian kalau dijual di atas nilai wajar sehingga ada untung yang berlebih, maka pemegang saham pengendalinya itu akan untung, sedangkan pemegang saham minoritasnya atau NCI-nya itu akan dirugikan, sehingga ada timbul masalah stewardship. Nah, ada asumsi kasus. Di sini POP menjual mesin ke Sun, jadi dimiliki 90%, kemudian nilai buku mesin di POP sebesar 30.000, kemudian harga jualnya 20.000, rugi belum terrealisasinya 10.000, sisa umur ekonomis mesinnya 5 tahun, kemudian piecemeal recognition ruginya 10.000 dibagi dengan 5 sama dengan 2.000 per tahun, dan laba bersih Sun tahun 2016 sebesar 200.000. Sehingga di sini ada pencatatan POP dengan metode ekuitas tahun 2016, yaitu ada jurnalnya, yaitu investment in Sun sebesar 188.000 pada income from Sun sebesar 188.000. Nah, perhitungannya itu dari 90% dikali dengan laba Sun sebesar 200.000, itu hasilnya 180, kemudian ditambah dengan rugi yang belum terrealisasi sebesar 10.000 serta dikurangin piecemeal recognition 2016 10.000, yaitu 10.000 dibagi dengan 5 sebesar 2.000. Jadi total income from Sun-nya itu 188.000. Nah, ruginya itu ditambahkan dulu karena belum terrealisasi dari sudut konsolidasi. Kemudian 2.000-nya dikurangi karena sebagian rugi itu sudah terrealisasi via penyusutan tahun ini. Nah, kemudian ada jurnalnya, jurnal eliminasi kertas kerja tahun 2016, yaitu machinery sebesar 10.000 pada loss on sale of machinery sebesar 10.000. Kenapa? Karena rugi 10.000 itu adalah rugi antar perusahaan yang belum nyata. Dari sudut konsolidasi, mesin itu belum dijual keluar, sehingga nilai mesinnya dinaikkan kembali ke harga pokok, yaitu 20.000 ditambah 10.000 sehingga hasilnya 30.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu koreksi penyusutan, yaitu depreciation expense sebesar 2.000 pada accumulated depreciation sebesar 2.000. Kenapa? Karena Sun itu menyusutkan mesin dari harga beli yaitu 20.000 itu disusutkan menjadi 4.000 per tahun, yaitu 20.000 dibagi dengan 5, tetapi seharusnya berdasarkan harga pokok asli itu 30.000 menjadi 6.000 per tahun.
Nah, selisih 2000-nya itu ditambahkan ke beban penyusutan konsolidasi. Kemudian jurnal eliminasi di tahun 2017 itu yang pertama machinery 10.000, depreciation 2.000, pada accumulated depreciation 4.000, pada investment insan sebesar 8.000. Selanjutnya di sini mengenai consolidation example. Jadi untuk upstream dan downstream sale of plan asset. Jadi di sini PAM Corporation ini memperoleh 90% saham kepemilikan di Sun yang nilai buku dasarnya itu setara dengan nilai wajar, yaitu sebesar 450.000 di tanggal 3 Januari 2016. Lalu PAM Corporation memperoleh kepemilikannya di Sun, dan kedua perusahaan itu tadi terlibat pada transaksi berikut, yaitu yang pertama di 1 Juli 2016 PAM itu menjual tanah ke Sun dengan keuntungan sebesar $5.000. Terus Sun menjual lagi tanah itu tadi ke pihak luar di tahun 2018 dengan kerugian untuk Sun itu sebesar $1.000. Lalu di 2 Januari 2017, Sun ini menjual peralatan dengan sisa umur ekonomisnya 5 tahun ke PAM dengan keuntungan sebesar $20.000, dan peralatan ini masih bisa digunakan oleh PAM pada 31 Desember 2018. Lalu di 5 Januari 2018, PAM menjual bangunan ke Sun dengan keuntungan sebesar $32.000, dan sisa umur ekonomis bangunan di tanggal itu adalah 8 tahun. Dan Sun masih memiliki bangunan tersebut pada 31 Desember 2018. Lalu di sini ada tabel, yaitu yang menunjukkan laporan keuangan komparatif untuk PAM dan Sun Corporation di tahun 2018. Dan kolom perusahaannya ini terpisah di kertas kerja konsolidasi. Jadi di sini ada tabel, yaitu rekonsiliasi akun investment insan. Jadi ini menggunakan equity method. Jadi akun investment insan milik PAM itu menggunakan equity method untuk mencatat investasinya di Sun. Di tanggal 31 Desember 2017 ada ekuitas dari Sun sebesar $600, dan karena PAM mempunyai 90% saham Sun, maka bagian untuk PAM itu sebesar $5.400. Lalu selanjutnya ada dua hal yang dikurangi, yaitu ada unrealized profit dari penjualan tanah sebesar $5.000 yang harus dikurangi. Lalu ada unrealized profit dari equipment sebesar $16.000, dan karena PAM punya 90%, maka yang dikurangi adalah $14.400. Jadi investment di Sun pada tahun 2017 sebesar $526.000. Lalu di tahun 2018 PAM mengakui income from Sun sebesar $52.600 dan menerima dividen sebesar $2.007. Jadi sehingga investment insan di akhir 2018 ini menjadi $546.200. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi yang pertama, yaitu jurnal eliminasi tanah. Jadi
untuk tanah di tahun 2016 tadi, PAM kan menjual tanah ke Sun dengan keuntungan 5.000. Tapi karena ini transaksi antar perusahaan, maka gain-nya ini belum bisa diakui, jadi harus ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, baru di tahun 2018 Sun itu tadi akhirnya menjual tanah itu ke pihak luar. Jadi yang artinya gain-nya ini tadi sudah terrealisasi. Nah, tapi di buku Sun itu penjualan ini tuh justru dicatat sebagai rugi sebesar $1.000 karena harga jualnya itu lebih rendah dari harga beli Sun dari PAM. Jadi kalau dilihat dari konsolidasi, harga asli tanah itu jauh lebih rendah, jadi netnya adalah gain sebesar $4.000. Dan karena itu kita buat jurnal eliminasi, yaitu di debit itu investment income sebesar 5.000 dan di kredit itu gain online sebesar 5.000. Jadi entry ini mengubah kerugian 1.000 itu tadi yang dicatat di Sun menjadi gain sebesar 4.000 di laporan konsolidasi. Lalu selanjutnya untuk jurnal eliminasi peralatan. Karena ini termasuk upstream sale yang artinya anak perusahaan Sun ke induk PAM di awal tahun 2017 Sun ini menjual peralatan ke PAM dengan keuntungan 20.000. Dan peralatan ini mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Jadi gain-nya akan direalisasi sebesar $4.000 per tahun untuk seiringnya penyusutan. Lalu di tahun 2018 sisa unrealized gain-nya itu sebesar 16.000, yaitu dari 20.000 itu $20.000 itu tadi dikurangi dengan $4.000 yang sudah direalisasi di tahun 2017. Karena ini termasuk upstream sale, jadi gain sebesar $16.000 ini harus dibagi 90% ke investment income, yaitu sebesar 14.400 dan 10%-nya ke NCI, yaitu sebesar 1.600. Lalu juga mengoreksi depresiasi, jadi $20.000 ini akumulasi depresiasi itu tadi ditambah dengan 8.000 untuk 2 tahun dan beban depresiasi dikurangi $4.000 untuk tahun berjalan. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi bangunan. Jadi untuk bangunan ini termasuk downstream sale yang artinya induk PAM ini yang menjual ini induk PAM ke anak perusahaan yaitu Sun. Di tahun 2018 PAM menjual bangunan ke Sun dengan gain sebesar $32.000 dan karena bangunan ini langsung dipakai di tahun yang sama ada depresiasi sebesar $4.000 yang sudah diakui. Lalu gain sebesar $32.000 ini belum terrealisasi karena bangunan masih ada di dalam grup konsolidasi. Jadi kita harus mengeliminasi. Jadi untuk jurnalnya di sini di debit ada gain on building sebesar $32.000, lalu debit accumulated depreciation building sebesar $4.000, lalu di kredit ada building sebesar $32.000 dan di kredit ada depreciation expense sebesar $4.000. Dan karena ini downstream, jadi 100% beban eliminasinya ini hanya ke PAM saja, jadi NCI-nya tidak terpengaruh sama sekali. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi resiprokal.
Jadi di sini ada eliminasi untuk income dan dividen dari Sun. Untuk PAM sendiri 90%, jadi kita debit income from Sun sebesar 52.600 dan kredit itu dividen sebesar $27.000 dan investment in Sun sebesar $25.600. Lalu selanjutnya di sini ada mencatat bagian NCI atas income dan dividen Sun. Jadi NCI share of income-nya sebesar 8.400 itu dari $80.000 net income Sun itu tadi ditambah $4.000 dari peralatan lalu dikalikan 10% dan hasilnya dapat 8.400 lalu dikurangi dengan dividen NCI sebesar 3.000, jadi akun NCI-nya naik sebesar 5.400. Lalu selanjutnya eliminasi ekuitas Sun, jadi ada retainer earning sebesar $200.000 dan capital stock $400.000 dan totalnya sebesar $600.000 dan dibagi 90% ke investment in Sun, hasilnya sebesar $540.000 dan 10%-nya ke NCI beginning sebesar $60.000. Jurnal ini untuk menghapus akun-akun yang saling timbal balik agar tidak ada double di laporan konsolidasi perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada inventory purchase for use as an operating asset. Jadi diasumsikan bahwa perusahaan POP ini menjual komputer yang diproduksi dengan biaya sebesar $150.000 ke Sun Corporation, anak perusahaannya yang dimiliki 100% seharga $200.000. Dan komputer ini tadi memiliki masa manfaat yang diharapkan itu selama 5 tahun dan menggunakan penyusutan garis lurus. Lalu laporan laba rugi terpisah POP ini mencakup penjualan antar perusahaan sebesar $200.000, tapi harga pokok penjualan Sun tidak termasuk pembelian antar perusahaan. Karena harga pembelian ini tercermin dalam aset pabrik dan laba kotor sebesar $50.000 tercermin dalam akun peralatan. Jadi untuk entry work paper untuk mengkonsolidasi laporan keuangan POP dan Sun pada tahun penjualan, di sini ada jurnal eliminasi tahun pertama. Jadi ada eliminasi transaksi penjualan intercompany. Jadi kita akan mendebit $200.000 yang tujuannya untuk menghapus pendapatan penjualan yang dicatat oleh POP karena di dalam konsolidasi ini penjualan POP ke Sun itu dianggap tidak pernah terjadi. Lalu kita kredit cost of sale sebesar $150.000 yang menghapus harga pokok yang dicatat POP juga. Lalu kita kredit equipment sebesar $50.000. Ini penting karena Sun mencatat komputer itu seharga $200.000 di bukunya. Dan karena dalam konsolidasi komputer itu tadi harus dicatat sebesar harga aslinya yaitu sebesar $150.000. Jadi dikurangi dengan $50.000 yaitu gross profit yang belum terrealisasi tadi. Lalu yang kedua di sini ada eliminasi depresiasi yang kelebihan. Jadi Sun menyusut komputer yang tadi dari harga $200.000 harga belinya, yang hasilnya itu sebesar $10.000 per tahun. Tapi dalam konsolidasi penyusutan itu tadi harus dari $150.000 yaitu harga aslinya. Yang hasilnya ada $8.000 per tahun. Jadi kelebihan depresiasi itu tadi $10.000 dikurangi dengan $8.000.
maka kita mendebit accumulated depreciation sebesar $10.000 dan kredit untuk depreciation expense sebesar $10.000. Jadi ini untuk tanda sebagai bahwa $10.000 itu tadi dari gross profit sudah terrealisasi di tahun pertama. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi untuk tahun kedua. Di sini kita menghitung sisa unrealized profitnya sebesar $50.000 lalu dikurangi dengan $10.000 yang sudah terrealisasi di tahun pertama. Jadi sisanya sebesar $40.000. Karena POP memakai equity method, jadi POP sudah menyesuaikan akun investment insan untuk unrealized profit. Jadi di work paper kita perlu membuat entry buat establish reciprocity. Jadi di tahun kedua ini kita mendebit investment insan sebesar $40.000. Ini merupakan sisa unrealized profit di awal tahun kedua. Lalu kita mendebit accumulated depreciation sebesar $20.000 untuk koreksi akumulasi depresiasi 2 tahun, karena tahun pertama sebesar $10.000 dan tahun kedua sebesar $10.000, jadi totalnya $20.000. Lalu di sini kita mengkredit equipment sebesar $50.000. Lalu Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.